Once again, good morning and happy Sabbath to each and every one. Sekali lagi, selamat pagi, selamat Sabat bagi kita semua. The topic for today is entitled Wine is a Mocker. Judul pekabaran pagi hari ini adalah Anggur adalah pencemooh. And this topic is a very important topic. Materi ini adalah materi yang sangat penting. We might not have problems with this, but it is important for us to understand what the Bible says about it and to be able to share it with others. Kita tidak memiliki masalah dengan anggur ini, tetapi penting kita ketahui agar kita dapat bagikan kepada orang lain. So let us see what the Bible has to say about wine. That is fermented wine. Mari kita lihat apa yang Alkitab nyatakan tentang anggur ini, khususnya tentang anggur yang difermentasi. You know, there's a big argument of whether alcohol or fermented wine is prohibited by the Bible. Ada perbincangan yang mana menyatakan apakah anggur yang difermentasi ini dilarang dalam Alkitab. And there are two types of wine mentioned in the Bible: the fresh grape juice and fermented wine. Dan memang ada dua jenis anggur dalam Alkitab, yaitu yang segar, yaitu jus segar buah anggur, dan yang difermentasi. And today we're not talking about the fresh grape juice, but we're talking about the fermented wine. Dan kali ini kita tidak berbicara tentang yang anggur segar atau jus segar, tetapi yang difermentasi. In 2 Corinthians 6:17 it says, "Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you." 2 Korintus 6 ayat 17 berkata, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Here we see that the Lord is calling us to be separate and to not touch anything that is unclean, and then he will receive us. Ayat ini menyatakan kepada kita untuk pisahkan diri dari mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka Allah akan menerima kita. 1 Corinthians 3:17 says, "If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are." 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu." Brothers and sisters, we are the temple of the Lord. We are where God comes and dwells here on this earth. Saudara sekalian, kita adalah Ka'bah Allah, bait suci Allah di mana Allah datang dan tinggal di dalam kita. Kitalah tempat tinggalnya di dunia ini. But we must maintain our bodies pure for him to dwell in us. Dan kita harus menjaga tubuh kita kudus, murni, agar dia dapat tinggal di dalam kita. And this verse tells us clearly that if we do not keep our temple clean and pure, God will destroy us. Dan bila mana kita tidak menjaga tubuh kita murni dan bersih, maka Allah akan membinasakan kita. 1 Corinthians 10:31, "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God." 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." We see here that
In every aspect of life, we are to honor God. Kita lihat di sini bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita harus memuliakan Allah. In all that we do, what we eat, what we drink, we should ask ourselves, is this pleasing to God? Dalam hal apapun yang kita lakukan, kita makan dan kita minum, semuanya harus untuk menyenangkan Allah. So the question is, does God allow us to drink fermented wine? Pertanyaannya adalah, adakah Allah mengizinkan kita untuk meminum anggur yang difermentasi? Proverbs 20 and verse 1 says, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. In the book Ministry of Healing, page 331, the Spirit of Prophecy says, no argument is needed to show the evil effects of intoxicants on the drunkard. The blared, besotted wrecks of humanity, souls for whom Christ died, and over whom angels weep, are everywhere. They are a blot on our boasted civilization. They are the shame and curse and peril of every land. Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 299, tidak perlu diperdebatkan untuk menunjukkan akibat buruk dari bahan yang memabukkan bagi pecandunya. Manusia yang hancur dan bermuram durja, yakni jiwa-jiwa yang telah ditebus Yesus dengan nyawanya, yang ditangisi oleh para malaikat, berserakan di mana-mana. Mereka adalah noda dari peradaban yang kita banggakan ini. Mereka merupakan corengan di wajah, kutukan dan kebinasaan bagi setiap negeri. The first point we're going to look at today is about the selling of alcohol. And Jeremiah 22:13-17 says, woe unto him that builded his house by righteousness, and his chambers by wrong, that said, I will build me a wide house and large chambers, and cutteth him out windows, and it is sealed with cedar and painted with vermilion. Shall thou reign because thou closest thyself in cedar? Thine eyes and thine heart are not but for thy covetousness, and for to shed innocent blood, and for oppression and for violence to do it. Bagian pertama yang kita akan lihat adalah tentang menjual alkohol. Yeremia 22 ayat 13-17 berkata, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. And the Spirit of Prophecy, speaking about this verse, in Ministry of Healing, page 337-338, says, this scripture pictures the work of those who manufacture and who sell intoxicating liquor. Their business means robbery. For the money they receive, no equivalent is returned. Every dollar they add to their gains has brought a curse to the spender. Every year, millions upon millions of gallons of intoxicating liquors are consumed. Millions upon millions of dollars are spent in buying wretchedness, poverty, disease, degradation, lust, crime, and death. For the sake of gain, the liquor seller deals out to his victims that which corrupts and destroys mind and body.
He entails on the drunkard's family poverty and wretchedness, houses of prostitution, dens of vice, criminal courts, prisons, almshouses, insane asylums, hospitals, all are to a great degree filled as the result of the liquor seller's work. Tentang Yeremia 22 ayat 13 sampai 17 tadi, Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 305 dan 306. Kitab suci menggambarkan pekerjaan mereka yang memproduksi dan menjual minuman keras. Bisnis mereka itu berarti perampokan, karena uang yang mereka terima tidak seimbang dengan akibatnya. Setiap dolar yang ditambahkan kepada keuntungan mereka telah membawa kutuk kepada si pemakai. Setiap tahun, jutaan galon minuman yang memabukkan dihabiskan. Miliaran dolar dibelanjakan untuk membeli kesengsaraan, kemiskinan, penyakit, kemerosotan, nafsu, kejahatan, dan kematian. Demi keuntungan, penjual minuman keras membagikan kepada para korbannya sesuatu yang menggerogoti dan merusak pikiran dan tubuh. Dia membawakan kemiskinan dan kesengsaraan kepada keluarga si pemabuk. Kompleks pelacuran, rumah bordil, pengadilan kriminal, penjara, panti asuhan, rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, kebanyakan dipenuhi oleh korban akibat penjualan minuman keras. So we see here the effects of liquor selling, right? Di sini kita bisa lihat bagaimana akibat dari penjualan minuman beralkohol. Ministry of Healing, page 340. Churches that accept such members are virtually sustaining the liquor traffic. Too often the ministers has not the courage to stand for the right. He does not declare to his people what God has said concerning the work of the liquor seller. To speak plainly should mean the offending of his congregation, the sacrifice of his popularity, the loss of his salary. But above the tribunal of the church is the tribunal of God. He who declared to the first murderer, the voice of thy brother's blood cried out unto me from the ground, will not accept for his altar the gifts of the liquor dealer. His anger is kindled against those who attempt to cover their guilt with a cloak of liberality. Their money is stained with blood, it curses upon it. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 308, jemaat yang menerima anggota seperti itu sebenarnya mendukung perdagangan minuman keras. Seringkali para pemimpin tidak cukup berani untuk membela kebenaran. Dia tidak menyatakan kepada jemaatnya apa yang dikatakan Allah tentang pekerjaan penjualan minuman keras. Berbicara tegas bisa berarti menyinggung jemaatnya, mengorbankan popularitasnya dan kehilangan gajinya. Tetapi di atas majelis agama ada pengadilan Allah. Ia yang telah menyatakan kepada si pembunuh pertama itu, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, tidak akan menerima untuk mezbahnya persembahan dari penjual minuman keras. Amarahnya meluap terhadap mereka yang berusaha menyembunyikan kesalahan dalam jubah kedermawanan. Uang mereka ternoda dengan darah, ada kutuk di atasnya. Ministry of Healing, page 341, paragraph 2. The drunkard is capable of better things. He has been entrusted with talents with which to honor God and bless the world. But his fellow men have laid a snare for his soul and built themselves up by his degradation. They have lived in luxury, while the poor victims whom they have robbed lived in poverty and wretchedness. But God will require for this at the hand of him who has helped to speed the drunkard on to ruin. He who rules in the heavens has not lost sight of the first cause or the last effect of drunkenness. He who has a snare for the sparrow, he who has a care for the sparrow and clothes the grass of the field, will not pass by those who have been formed in his own image, purchased with his own blood,
and pay no heed to their cries. God marks all this wickedness that perpetuates crime and misery. Selanjutnya, Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 309 paragraf 3. Seorang pemabuk sanggup melakukan hal-hal yang lebih baik. Dia telah dipercaya dengan talenta-talenta untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi dunia ini. Tetapi sesama temannya telah memasang jerat bagi jiwanya dan memanggung dirinya sendiri dengan kemerosotannya. Mereka sudah hidup dalam kemewahan sementara, korban-korban miskin yang telah mereka rampoki itu hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Tetapi Tuhan akan menuntut ini dari tangan orang yang mendorong pemabuk ke dalam kehancuran. Ia yang memerintah di langit tidak kehilangan penglihatan akan penyebab pertama dan akibat terakhir dari kemabukan. Ia yang memelihara burung pipit dan mendandani rumput di padang itu tidak akan melewatkan orang-orang yang telah dibentuk dalam citranya sendiri dan dibeli dengan darahnya sendiri, tentu memperhatikan tangisan mereka. Allah menandai semua kejahatan yang menunjang kejahatan dan kemelaratan. So brothers and sisters, we see here that God does not accept the offering of those who sell alcohol. Saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah tidak menerima persembahan yang diberikan oleh penjual minuman keras. And he does not accept what they are doing, and one day he will judge them. Dan tidak hanya itu, Allah juga tidak menerima apa yang mereka lakukan, dan satu waktu nanti pada hari penghakiman mereka akan diadili. Ministry of Healing, page 339. Day by day, month by month, year by year, the work goes on. Fathers and husbands and brothers, the stay and hope and pride of the nation are steadily passing into the liquor dealers' haunts to be sent back, wrecked and ruined. Roh Nubuat melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 307 yang berkata, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, usaha itu maju terus. Para ayah dan suami dan saudara laki-laki, tumpuan harapan dan kebanggaan bangsa terus memasuki tempat-tempat penjualan minuman keras itu untuk kembali ke rumah dalam keadaan sengsara dan hancur. Habakkuk 2:15. Woe unto him that giveth his neighbor drink, that puttest thy bottle to him, and makest him drunken also, that thou mayest look on their nakedness. Kemudian Alkitab berkata dalam Habakuk 2 ayat 15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Brothers and sisters, we see clearly that God does not accept anyone who makes or sells liquor or alcohol. Saudaraku dalam Tuhan, jelas bahwa Allah tidak menerima siapapun yang membuat dan menjual alkohol. It is prohibited in God's word. Hal itu dilarang dalam pekerjaan Tuhan. 1 Peter 2:9 says, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. We are a special people, and it says there we are a royal priesthood. Kita adalah bangsa yang istimewa. Dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. We're going to look at a few examples at this time of people whom God directly said should not drink wine.
Kita akan melihat beberapa kelompok orang yang Allah nyatakan jangan minum anggur. And the first is the Levites. Yang pertama adalah orang Lewi. Leviticus 10:8-10. And the Lord spake unto Aaron, saying, Do not drink wine nor strong drink, thou nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute forever throughout your generations, and that ye may put difference between holy and unholy, between unclean and clean. Imamat 10 ayat 8-9 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Okay, and then verse 10 tells us that gives us the reason so that they will be able to put a difference between the holy and the unholy, between the unclean and the clean. Dan pada ayat 10 sebenarnya dinyatakan tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. So anyone that had any part in the tabernacle service had to make sure that they did not drink wine. Jadi siapapun yang mengambil bagian dalam upacara Ka'bah, mereka harus memastikan tidak mengambil bagian dari minuman keras. And as we have seen in the last verse, we are referred to as priests as well. Dan sebagaimana ayat sebelumnya, kita adalah imamat yang rajani. The next are bishops. Berikutnya adalah penilik jemaat. 1 Timothy 3:2-3. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2-3, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum. So we see here the pastors and the leaders of the church should not drink wine. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa para pendeta, para pemimpin jemaat tidak boleh meminum anggur. The next person we will look at is Samson. Yang berikutnya adalah Simson. Judges 13:2-7 tells us, and there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren, and bare not. And the angel of the Lord appeared unto the woman, and said unto her, Behold, now thou art barren, and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb. Buku Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2-7 berkata, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan engkau makan yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.
Now, who was Samson? Nah, siapakah Simson ini? He was to be a judge, someone to lead Israel. Dia akan menjadi hakim yang akan memimpin bangsa Israel. And the kings that followed were also judges. They were leading Israel. Dan para raja yang kemudiannya adalah juga para hakim yang memimpin bangsa Israel. And notice what Proverbs 31, 4 and 5 says about kings. It says, it is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink, lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. Kita bisa lihat dalam Amsal 31 ayat 4 dan 5 dikatakan, tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. So why are judges and leaders not to drink wine? Nah, kenapa para hakim dan para pemimpin tidak boleh minum anggur? It says there in verse 5, lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. Dikatakan dalam ayat 5, kenapa tidak boleh mereka minum anggur, supaya jangan sampai karena minum mereka melupakan apa yang telah ditetapkan, atau dalam bahasa Inggris dikatakan melupakan hukum, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. We cannot afford to drink alcohol because it perverts our judgment. Kita tidak bisa minum alkohol karena itu akan membengkokkan akan kita punya pertimbangan. And now we will look at John the Baptist. Kemudian kita akan lihat Yohanes Pembaptis. Luke chapter 1 verses 13 to 17. But the angel said unto him, fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John, and thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Tentang Yohanes Pembaptis, Lukas mencatat dalam Lukas 1 ayat 13 sampai 17, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Brothers and sisters, we are the John the Baptist of our day. Saudaraku dalam Tuhan, kita ini adalah Yohanes Pembaptis zaman ini. We are called to be filled with the Holy Spirit, to receive the latter rain. Kita terpanggil untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, khususnya di hujan akhir. We are also called to prepare a people for the second coming of Jesus. Kita juga dipanggil untuk mempersiapkan umat-umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. And just like John the Baptist, we must not drink wine.
Dan sebagaimana Yohanes Pembaptis, kita jangan minum anggur. Ministry of Healing, page 333. The Bible nowhere sanctions the use of intoxicating wine. The wine that Christ made from water at the marriage feast of Cana was the pure juice of the grape. This is the new wine found in the cluster, of which the scripture says, "Destroy it not, for a blessing is in it." Isaiah 65:8. It was Christ who, in the Old Testament, gave the warning to Israel, "Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise." Proverbs 21. He himself provided no such beverage. It was Christ who directed that John the Baptist should drink neither wine nor strong drink. It was he who enjoined similar abstinence upon the wife of Manoah. Christ did not contradict his own teaching. The unfermented wine that he provided for the wedding guests was a wholesome and refreshing drink. This is the wine that was used by our Savior and his disciples in the first communion. Tentang Yohanes Pembaptis, Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 301. Bagian manapun di dalam kitab suci tidak pernah menyetujui penggunaan anggur yang memabukkan. Anggur yang diciptakan Yesus dari air pada pesta nikah di Kana adalah sari buah anggur murni. Inilah tandan buah anggur yang masih terdapat airnya, yang kitab suci katakan, "Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat." Yesaya 65 ayat 8. Tuhanlah yang dalam perjanjian lama memberikan amaran kepada bangsa Israel. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ia sendiri tidak menyediakan minuman seperti itu. Adalah Yesus yang menuntun Yohanes Pembaptis supaya tidak minum anggur atau minuman keras lainnya. Ialah yang menganjurkan pertarakan kepada istri Manoah. Yesus tidak melanggar ajarannya sendiri. Anggur tak beragi yang disediakannya bagi tamu-tamu pesta nikah adalah minuman segar yang menyehatkan. Inilah jenis anggur yang digunakan juru selamat kita bersama murid-muridnya pada perjamuan kudus yang pertama. Those who say that the Bible allows us to drink fermented wine have it all wrong. Bagi mereka yang mengatakan bahwa kita bisa minum anggur yang difermentasi, mereka adalah salah. We see here clearly that God nor Jesus allowed us to drink wine, fermented wine at any time. Allah dan juga Yesus melarang kita untuk minum anggur kapan saja, di mana saja, tidak bisa. Now we will be looking at the effects of alcohol. Sekarang kita lihat efek dari alkohol. And the first effect of alcohol is that it is a mocker. Dan efek yang pertama dari alkohol adalah pencemooh atau mencemooh. Proverbs 20 verse 1 says, "Wine is a mocker." Amsal 20 ayat 1 katakan, anggur adalah pencemooh. And we find this exemplified in Proverbs 23 verses 29 to 35. Dan hal ini dinyatakan juga lebih jelas lagi dalam Amsal 23 ayat 29 sampai 35. It says, "Who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath babbling? Who hath wounds without cause? Who hath redness of eyes? They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright, at the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. They have stricken me, thou shalt say, and I was not sick.
They have beaten me, and I felt it not. When shall I awake? I will seek it yet again. Amsal 23 ayat 29 sampai 35 menjelaskan, siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi. We see here clearly the way alcohol mocks us. Di sini dapat kita lihat dengan jelas bagaimana alkohol itu mencemooh. It says there, our eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Dikatakan dalam ayat ini bahwa kita akan melihat hal-hal yang aneh dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kita akan melihat perempuan-perempuan aneh. Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Those that drink alcohol do things that they do not want to do. Mereka yang minum alkohol akan melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak mau lakukan. They say things they do not want to say. Mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak mau katakan. We see that when we drink alcohol, we lose our self-control. Kita bisa lihat bahwa bila mana kita minum alkohol, kita akan kehilangan kendali atas diri kita. Ministry of Healing, page 330. Never was traced by human hand a more vivid picture of the debasement and the slavery of the victim of intoxicating drink. Enthralled, degraded, even when awakened to a sense of his misery, he has no power to break from the snare. He will seek it yet again. Membina Keluarga Sehat halaman 299 menjelaskan, tidak pernah digambarkan oleh tangan manusia suatu gambaran yang lebih jelas tentang kemerosotan martabat dan perhambaan dari korban minuman yang memabukkan. Terjamah, direndahkan, sekalipun ketika disadarkan tentang rasa kesedihannya, dia tidak mampu untuk keluar dari jerat itu. Dia akan mencari anggur lagi. The next effect of alcohol is that it is raging. Efek berikutnya dari alkohol adalah peribut. Proverbs 20 and verse 1 says, strong drink is raging. Amsal 20 ayat 1 katakan, minuman keras adalah peribut. Ministry of Healing, page 331. And who can picture this, the wretchedness, the agony, the despair that are hidden in the drunkard's home? Think of the wife, often delicately reared, sensitive, cultured, and refined, linked to one whom drink transforms into a sot or a demon. Think of the children, robbed of home comforts, education, and training, living in terror of him who should be their pride and protection, thrust into the world bearing the brand of shame, often with the hereditary curse of the drunkard's thirst. Membina Keluarga Sehat halaman 299 paragraf 4 menjelaskan, siapakah yang dapat menggambarkan kesusahan, penderitaan, dan keputusasaan yang tersembunyi di rumah si pemabuk? Pikirkanlah tentang istrinya yang sering dibesarkan dengan tata krama yang halus, peka, berbudaya, dan suci, sekarang berhubungan dengan seorang pemabuk yang akibat minuman keras telah berubah menjadi setan. Pikirkanlah tentang anak-anaknya yang kesenangannya
pendidikannya dan pengajarannya dirampas. Mereka hidup ketakutan terhadap Dia yang seharusnya menjadi kebanggaan dan perlindungannya. Telah terperosok kepada dunia ini, memikul rasa malu, sering bahkan mewarisi kutukan keturunan untuk cenderung menjadi pemabuk. Brothers and sisters, we might be the sweetest persons, Saudaraku dalam Tuhan, kita bisa saja menjadi orang yang termanis. we would never hurt our wife or our children. Kita bisa saja tidak menyakiti istri atau anak-anak kita. But brothers and sisters, drink alcohol and you will see how that will change. Saudaraku dalam Tuhan, coba minum alkohol dan itu semua akan berubah. And that's why the Bible tells us alcohol is raging. Itu sebabnya Alkitab tadi katakan bahwa minuman keras adalah peribut. The next effect, alcohol leads to excess. Berikutnya, efek daripada alkohol adalah menimbulkan hawa nafsu. Now, what is excess? Nah, apakah itu hawa nafsu? Excess is, in other words, intemperance or the loss of self-control. Hawa nafsu adalah kondisi di mana kita tidak bertarak, tidak dapat mengendalikan diri kita. Ephesians 5:18, Paul tells us, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Paulus menuliskan dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Now notice what Paul contrasts drinking wine with, and it's with being filled with the Spirit. Nah, perhatikan di sini bahwa Paulus membandingkan antara menimbulkan hawa nafsu dengan penuh dengan roh. So if we are filled with wine, we cannot be filled with the Spirit. Sebab bila mana kita dipenuhi dengan anggur atau mabuk oleh anggur, kita tidak dapat penuh dengan roh. And if we're filled with the Spirit, we will not be drunk with wine. Dan bila mana kita dipenuhi dengan roh, tentunya kita tidak dapat mabuk oleh karena anggur. Wine causes us to lose self-control. Anggur membuat kita kehilangan kendali atas diri kita. But if we're filled with the Spirit, then Christ is in control. Dan bila mana kita dipenuhi dengan roh, maka Kristuslah yang mengendalikan hidup kita. The Ministry of Healing, page 335 says, it must be kept before the people that the right balance of the mental and moral powers depends in a great degree on the right condition of the physical system. All narcotics and unnatural stimulants that enfeeble and degrade the physical nature tend to lower the tone of the intellect and morals. Intemperance lies at the foundation of the moral depravity of the world. By the indulgence of perverted appetite, man loses his power to resist temptation. Akan hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 303, haruslah dipaparkan di hadapan orang banyak bahwa keseimbangan antara kemampuan mental dan moral tergantung pada kondisi yang baik dari tubuh itu seluruhnya. Semua bahan penenang dan bahan perangsang tidak alami yang melemahkan dan merendahkan keadaan tubuh cenderung menurunkan kesehatan intelek dan moral. Ketidakbertarakan terletak pada dasar kemerosotan moral dunia ini. Dengan pemanjaan selera yang menyimpang, manusia kehilangan kuasa untuk menolak godaan. So as Christians, we should not drink, eat, or do anything that will make us lose the power to resist temptation. Jadi sebagai umat Tuhan, kita jangan makan atau minum yang dapat membuat kita kehilangan kendali atau kesabaran kita. The next effect is that alcohol leads to poverty.
Efek berikutnya adalah alkohol menuntun kepada kemiskinan. Proverbs 23:20-21 says, "Be not among wine bibbers, among riotous eaters of flesh, for the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe the man with rags." Amsal 23 ayat 20-21 berkata, "Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping." So we've seen so far the different effects of alcohol. First, it is raging. Second, first it is mocking. Second, it is raging. Next, it leads to excess, and also it leads to poverty. Jadi kita sudah lihat efek daripada alkohol itu, yaitu yang pertama, alkohol itu adalah pencemooh, kemudian alkohol itu adalah peribut, selanjutnya alkohol itu adalah yang menimbulkan hawa nafsu, dan ini kita sekarang lihat bahwa alkohol itu menuntun kepada kemiskinan. Now we will look at the conditions of the drunkard. Sekarang kita melihat kondisi dari si pemabuk. The first condition is that the drunkard is not wise. Kondisi yang pertama adalah orang mabuk tidak bijak. Or I shouldn't say the drunkard, but anyone who drinks alcohol is not wise. Dan sebenarnya tidak yang mabuk saja, siapa saja yang meminum anggur tidaklah bijak. Proverbs 20:1, "Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise." Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. So we see there clearly, those who drink fermented wine or alcohol is deceived, and they are not wise. Jadi kita lihat bahwa mereka yang meminum alkohol atau anggur yang difermentasikan adalah orang-orang yang tertipu dan akhirnya tidak bijak. And this is something that the young people need to understand. You know, we have many influences, friends out there that will try to influence us, try to tempt us to drink alcohol. Ini adalah nasihat yang baik bagi orang-orang muda. Sebab sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di luar sana sering menggoda kita untuk meminum alkohol. And they will tell you it is fun, it is to enjoy life, but brothers and sisters, let us not be deceived. Mereka akan katakan bahwa ini untuk kesenangan, ini akan untuk membahagiakan hidup. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, janganlah tertipu. Kondisi yang berikutnya adalah ketagihan. Proverbs 23:35, "They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. When shall I awake? I will seek it yet again." Amsal 23 ayat 35 menjelaskan tentang ketagihan ini. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi. So clearly we see here that those who drink alcohol become addicted. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa siapa yang minum anggur akan ketagihan. Ministry of Healing, page 332, tells us moderate drinking is the school in which men are educated for the drunkard's career. Yet so insidious is the work of these milder stimulants that the highway to drunkenness is entered before the victim suspects his danger. Roh Nubuat menjelaskan tentang hal ini dalam Membina Keluarga Sehat halaman 301 yang berkata, minum dalam jumlah sedang-sedang saja sebenarnya adalah sekolah yang mendidik pemabuk. Namun begitu jahatnya cara bekerja dari minuman perangsang yang lebih lunak ini,
sehingga orang sudah memasuki jalan raja menuju kemabukan, barulah korban itu menyadari akan bahaya yang mengancam. What is moderate drinking? Apakah maksudnya minum dalam jumlah sedang-sedang saja? You see, people who say that they are moderate drinkers are those who say they only drink a little bit now and then, and they do not get drunk. Orang-orang yang minum dengan jumlah sedang-sedang saja ini adalah orang-orang yang minum hanya sedikit dan hanya sesekali-sekali saja dan tidak sampai mabuk. Or they believe that they are not drunkards. Dan mereka percaya bahwa mereka bukanlah pemabuk. But brothers and sisters, we see here that moderate drinking is the school to be educated for the drunkard's career. Dan dari pernyataan Roh Nubuat ini kita bisa lihat bahwa minum dalam jumlah sedang-sedang saja sebenarnya adalah sekolah yang mendidik akhirnya menjadi pemabuk. We must have nothing to do with alcohol. Artinya, jangan sentuh sedikit pun alkohol. Because if we drink it, sooner or later we will become drunkards. Sebab bila mana kita meminumnya, cepat atau lambat kita akan menjadi pemabuk. And the last condition, they shall not inherit the kingdom of God. Or in other words, they are lost. Dan kondisi yang terakhir adalah mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mohon maaf, di atas itu harusnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka hilang. 1 Corinthians 6:9-10 tells us, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? And then verse 10 tells us, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Kemudian dalam ayat 10 dikatakan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Brothers and sisters, that's the end of the sermon for today. Saudaraku dalam Tuhan, inilah akhir daripada pekabaran pada Sabat pagi ini. We have seen that God does not accept the manufacture of alcohol. Kita lihat bahwa Allah tidak menerima siapapun yang memproduksi alkohol. Nor the selling of alcohol. Demikian juga menjual alkohol. He has prohibited his people from drinking alcohol. Allah juga melarang umatnya untuk meminum alkohol. We've seen the different effects it has on a person. Kita sudah lihat berbagai jenis efek kepada setiap orang. And we've seen the condition. Dan Those kita that sudah drink lihat Those that drink alcohol are not wise. They become addicted and they lose salvation. Dan kita sudah lihat kondisinya bagi mereka yang minum alkohol. Mereka menjadi tidak bijak, mereka menjadi ketagihan, dan mereka kehilangan kerajaan Allah, kehidupan kekal. Brothers and sisters, we need to know where we stand on this. Saudaraku dalam Tuhan, kita perlu tahu di mana posisi kita dalam hal ini. We need to make people know that we do not accept the selling of alcohol in our churches. Kita perlu memberitahukan kepada umat-umat atau sesama kita bahwa kita tidak dapat terima penjualan alkohol. And God does not accept the offerings of those that sell alcohol. Dan Allah tidak menerima persembahan dari penjualan alkohol. We must guard our youth. Kita harus lindungi orang muda kita. Parents, we have to realize that there are friends out there, influences, and Satan is trying to get our children. Saudara, para orang tua,
kita harus menyadari bahwa orang-orang di luar sana, orang-orang muda, mempengaruhi anak-anak kita. Teach them the danger of alcohol. Karena itu kita perlu ajarkan kepada mereka bahaya daripada alkohol. Brothers and sisters, there is no good thing we can receive from the drinking of alcohol. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada hal yang baik yang dapat kita peroleh dari meminum alkohol. Some believe that when we are sick, we should drink some alcohol, or for certain things, we should drink alcohol. Ada yang percaya atau berpikir bahwa kalau kita lagi sakit, bisa minum sedikit alkohol, atau lagi ada apa, kita minum sedikit. But this is not true. As Seventh-day Adventists, we should not touch alcohol. There is no health benefit we can receive from it. Tapi hal tadi itu tidak benar. Sebagai umat Advent, kita tidak boleh minum alkohol, karena tidak ada keuntungan apapun dari meminum alkohol. Let us keep it away from our households. Kita jauhkan akan alkohol itu dari rumah kita. Brothers and sisters, that's my prayer for today. And I hope that you have been blessed from this sermon. And I hope that we keep this in our minds. Saudaraku dalam Tuhan, inilah pekabaran saya pada pagi hari ini, dan saya harap kita mengingatnya dalam pikiran kita. At this time, let us bow our heads for a word of prayer. Mari kita berdoa. Our Father which art in heaven, we thank you, Lord, for giving us this privilege to see what your word has to say concerning fermented wine. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih ya Bapa, oleh karena kami boleh kesempatan melihat akibat daripada anggur yang difermentasi. Lord, help us to be decided to not touch the unclean thing. Ya Tuhan, tolong kami agar berketetapan untuk tidak menjamah yang najis, And to protect our families and church members from this evil thing. dan untuk melindungi keluarga kami dan juga umat-umat dalam jemaat dari minuman yang jahat ini. Help us to be temperate in all things, Tolong kami agar bertarak dalam segala hal, so that we can win the race. dan kami semua dapat memenangkan pertandingan. And when Jesus comes soon, we will be ready to meet him. Dan saat Yesus datang, kami bersedia untuk menyambutnya. We pray that you be with each one of us this Sabbath day. In Jesus' name. Kami berdoa agar Engkau bersama masing-masing kami pada hari Sabat ini, dalam nama Yesus. Amen. Amin.